Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman sedikit sekalian yang saya muliakan, seperti mana badan kita kalau nggak ada orang tua di masa kecil kita yang memberi makan, yang memastikan kesehatan kita, kita akan berada dalam keadaan kesulitan. Maka demikian pula dengan akal pikiran kita, ruh kita. Jika kita tidak memiliki guru dalam kehidupan kita, maka kita akan tersesat jalan. Allah SWT mengatakan dalam Al-Quran, وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهِ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهِ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا. Siapa yang disesatkan oleh Allah SWT, maka kamu tidak akan mendapati untuknya waliyan, seorang guru, mursyida, yang memberi petunjuk baginya. Orang kalau tersesat itu karena disebabkan dia tidak memiliki seorang guru yang memberi jalan petunjuk baginya. Maka teman-teman sekalian, kita mesti nyari guru biar jalan kita benar. Kita mesti punya guru biar jalan kita lurus. Kita mesti punya penunjuk jalan. Orang mau pergi kemana aja mesti tahu jalannya kok. Dan jalannya tersebut dikasih tahu sama siapa? Sama Google Map. Zaman sekarang kan beda ya? Sama Waze, sama pelang arah, atau sama orang yang nunjukin jalan. Setiap zamannya kan beda-beda caranya orang nunjukin jalan. Kalau dulu ditanya rumah kamu di mana, dibilang deket pohon sengon, pohon asem 3 rumah, kemudian belok kiri. Nggak nemu-nemu pohon asemnya ditebak. Jadi teman-teman sekalian, harus ada yang nunjukin jalan. Kalau nggak ada yang nunjukin jalan, bakalan tersesat. Demikian pula dengan kita hidup menuju Allah SWT, harus ada penunjuk jalannya. Siapa tuh penunjuk jalannya? Para nabi diutus oleh Allah SWT sebagai penunjuk jalan. Dari zamannya Nabi Adam, Nabi Adam punya umat semua keluarganya. Ya kan gitu ya? Nabi Adam umatnya semua keluarganya. Siti Hawa mahram sama semua orang. Dan Siti Hawa kan punya anak doang, gak punya tetangga, belum punya siapa-siapa ya. Jadi saya suka bayangin, ya Allah, kalau ada perempuan gak pakai kerudungan lewat di jalan-jalanan, gak dosa, cuma satu orangnya, Siti Hawa. Siti Hawa nih kalau lewat di jalan Tebet Raya, gitu ya, disalamin setiap orang, kagak dosa. Semua cucu-cucu dia, semua anak keturunan dia, betul nggak? Sama kalau ada laki-laki, gitu ya, disalamin tiap orang, cipika-cipiki, kagak dosa, asal orang itu adalah Nabi Adam. Kita semua cewek ini anak keturunan beliau semua, jadinya mahram sama semua orang. Selagi kamu bukan Siti Hawa, kalau keluar rumah mesti pakai kerudung, karena kamu bukan Siti Hawa. Jadi dari mulai Nabi Adam turun, kemudian Nabi Sid turun, kemudian Nabi Idris turun, kemudian Nabi Nuh dan lain sebagainya, terus sampai ke bawah-bawah. Mereka Allah Subhanahu wa ta'ala utuskan untuk apa? Buat ngajarin orang jalan menuju Allah. Kita mau ke Bandung aja, kalau nggak ada yang ngasih tahu arahnya, nyasar. Apalagi menuju Allah, apalagi menuju surga, pasti ada yang nunjukin jalan. Siapa? Para nabi. Innama bu'ithu mu'allima, kata Nabi Muhammad, aku diutuskan ke atas muka bumi ini sebagai seorang guru. Al-mu'allimul a'zam sallallahu alaihi
wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Guru besar kita, guru terbesar kita, guru teragung kita, baginda kita Nabi besar Muhammad. Jadi kamu mesti belajar dari Nabi Muhammad. Tapi kan kita nggak ketemu sama Nabi. Nah, ini dia masalahnya. Kita nggak ketemu sama Nabi. Jadi gurunya nih yang mana dong? Banyak nih orang-orang nih, guru-guru nih di atas muka bumi ini. Siapa gurunya? Nabi Muhammad. Oh iya baik, tapi kita nggak ketemu sama Nabi. Nabi udah bilang, "Fal yuballighu syahid minkumul ghaib." Kata Nabi di akhir khutbah beliau di Haji Wada. Kata Nabi, aku akan menyampaikan kepada kalian. Sesudah beliau menyampaikan berbagai macam hal dari urusan agama, termasuk diantaranya pesan-pesan beliau, jagain sholat kalian, jagain sholat orang yang kalian tanggung nafkahnya. Nabi gitu. Nabi kemudian ngasih tahu juga sama segenap kaum laki-laki yang baik-baik sama istri kalian. Ini kalau suami kita ada bandel, ingetin, bang, ingat pesan Nabi. Fa innahu awanun lakum. Karena sesungguhnya istri adalah partner kalian dalam kebaikan. Suruh baik-baik katanya Nabi Muhammad SAW sama istri-istrinya. Saudara sekalian saya muliakan, Nabi kemudian menyampaikan sesudah memberi pesan-pesan sebagai akhir kehidupan beliau. Nabi bilang, "Falyuballighu syahid minkumul ghaib." Yang hadir di antara kalian di majelis ini, yang hadir sekarang di Haji Wada ini 124.000 sahabat. 124.000 sahabat. Nabi Muhammad bilang, "Falyuballigh," hendaklah dia menyampaikan kepada yang enggak ketemu sama saya. Jadi Nabi udah memberikan silsilah, memberikan tali temali. Beliau minta yang hadir berkewajiban menyampaikan kepada yang enggak hadir. Menyampaikan tentang apa? Tentang risalah ajaran agama Islam. Cara wudhu kita mesti nyambung sama cara wudhunya Nabi. Cara sholat kita mesti nyambung sama cara sholatnya Nabi. Nabi Muhammad bilang tentang cara sholatnya, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian seperti mana kalian melihat cara saya sholat. Enggak gitu, enggak diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Sholat kalian mesti sama sama caraku mengerjakan sholat. Dalam urusan tentang haji, Nabi Muhammad mengatakan, "Khudu anni manasikakum, anni manasikakum." Ambillah dariku tata cara haji kalian. Kalian mau haji, ikutin cara aku mengerjakan haji. Kata Nabi Muhammad SAW. Enggak sama cara kalian mengerjakan haji, enggak diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Dalam segala hal dari tata cara ibadah kita diminta untuk ngepasin caranya sama Nabi Muhammad SAW. Bahkan cara kita berkehidupan, bahkan cara kita merasa dengan hati kita mesti sama sama yang udah dipakai Nabi Muhammad SAW. Cara Nabi merasa, karenanya Nabi Muhammad mengatakan, "Ana kiblatu arwahikum." Aku adalah kiblat bagi hati kalian. Nyambung nih Nabi. Suruh sholat kayak cara sholatnya Nabi, puasa kayak puasanya Nabi, haji kayak hajinya Nabi, merasa kayak rasanya Nabi Muhammad SAW, berpikir kayak berpikirnya Nabi Muhammad SAW. Sebab kita umatnya. Kamu kalau mau tahu jalannya surga, mau tahu jalan menuju Allah, ya Nabi Muhammad SAW. Masalahnya disuruh sholat kayak sholatnya Nabi, kita kagak lihat. Disuruh puasa kayak puasanya Nabi, kita nggak lihat. Suruh haji kayak hajinya Nabi, kita nggak ikutan rombongan travelnya Nabi Muhammad. Waktu itu kita nggak lihat, ya ikut. Sedikit sekalian saya muliakan, cara merasa apalagi kita nggak hidup sama Nabi Muhammad SAW, nggak tahu rasanya kayak gimana. Tapi 124.000 sahabat menyaksikannya.
124.000 sahabat melihatnya. 124.000 sahabat tersebut kemudian mengajarkan kepada generasi berikutnya, namanya generasi tabi'in. Generasi tabi'in, para ulama-ulamanya, mereka nggak lihat Nabi Muhammad, tapi mereka mendengar dari para sahabat. Mereka kemudian mengajarkannya kepada tabi'in. Para tabi'in, mereka nggak lihat Nabi Muhammad. Ketika mereka kemudian menyampaikan kepada umatnya, sholatlah kalian dengan cara Nabi mengerjakan sholat. Umatnya bertanya, gimana cara Nabi mengerjakan sholat? Mereka kemudian mencontohkannya. Emang kamu lihat Nabi? Enggak, saya nggak lihat Nabi, tapi saya melihat guru saya, seorang tabi'in, yang guru saya melihat gurunya, yang seorang sahabat, yang gurunya tersebut melihat langsung Nabi Muhammad SAW mengerjakan sholat. Saudara sekalian, saya muliakan, dari tabi'in turun ke generasi berikutnya, 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 terus sampai di zaman 2019. Di zaman kita berada, ada silsilah ilmu yang semua yang menyampaikannya para ulama-ulama, yang semua yang menyampaikannya adalah para orang-orang yang kita tahu keikhlasannya dalam berdakwah. Kita tahu mereka mengamalkan tidak hanya ilmu, tapi cara berpikir Nabi Muhammad. Mereka merasa bukan hanya ilmu, tapi perasaannya Nabi Muhammad SAW. Sedihnya kayak sedihnya Nabi, senangnya sama dengan sebab kesenangannya Nabi. Ibadahnya kita ngelihatnya, kalau bayangin Nabi ada kayak gitu kali ibadahnya. Teman-teman saudara sekalian, dan silsilah ilmu ini, rijalus sanad ini, orang-orang yang bawa ilmu ke kita sampai di zaman sekarang ini masih ada. Kalau teman-teman berguru dari orang yang berguru kepada kalangan habaib, ya, saya mau sampaikan ya. Misalnya nih, ulama-ulama di Jakarta yang berguru kepada kalangan habaib, yang ngajinya di Kuitang, ini saya kasih tahu ya. Di Kuitang itu Habib Muhammad bin Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi, ya kan gitu? Tahu ya? Teman-teman sekalian, Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi yang teman-teman sekali ziarahin di Kuitang, itu ayah-ayahnya pada ngajinya sama beliau. Ini yang ngaji ya, yang ayahnya ngaji ya. Maaf, yang ayahnya ngaji. Ngajinya sama Habib Ali dah. Tiap minggu tuh rajin berangkat. Kan gitu. Terutama yang Betawi-Betawi nih. Karena saya sekarang ngisinya di Jakarta nih kan, jadi saya ngambil contohnya majelis yang di Betawi, yang di Kuitang sana. Teman-teman sekalian, itu ngajinya dari Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi. Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi itu adalah murid dari Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi yang ada di Sewun, penulis kitab Maulid Simtud Durrah. Jelas? Kalau teman-teman ngajinya nggak sama mereka, tapi teman-teman ngajinya sama yang ngaji sama Habib Umar bin Hafid, seperti saya, biar yakin aja gitu maksudnya. Saya kan belajar dari Habib Umar, ya. Saya jauh. Man ana laulakum, kan gitu ya. Tapi saya punya guru. Nih guru saya belajarnya dari Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar, mertuanya Habib Umar, atau ayahanda dari Hubabah Nur, ayahanda dari Hubabah Maryam. Hubabah Tolha juga anak dari Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar. Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar itu, teman-teman sekalian, berguru kepada gurunya beliau, yaitu
Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddad berguru kepada gurunya Habib Abdul Qadir bin Ahmad Asghaf. Habib Abdul Qadir bin Ahmad Asghaf berguru kepada gurunya Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Habib Ali Habsyi berguru kepada gurunya Habib Abu Bakar Al-Attas. Habib Abu Bakar Al-Attas berguru kepada gurunya Habib Hasan bin Saleh Al-Bahr, penulis kitab Salatul Muqarrabin. Kalau teman-teman ada yang tahu kitab ini ya, atau penulis kitab udah terjemahin tuh bahasa Indonesianya, judulnya Sholatnya Para Wali. Terjemahannya begitu. Beliau berguru kepada gurunya namanya Habib Umar bin Safi Asghaf. Habib Umar bin Safi Asghaf berguru pada gurunya Habib Hasan bin Ali Al-Jufri. Hasan bin Ali Al-Jufri berguru pada gurunya penulis kitab Ar-Risalah Al-Jami'ah. Kalau teman-teman tahu, saya ngaji kitab tersebut, kitab fikih Risalah Al-Jami'ah, namanya Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Kan Ahmad bin Zain Al-Habsyi berguru pada gurunya, tentu saja bukan zaman sekarang ya. Ini udah paham nih kan, guru-guru ke atas. Ahmad bin Zain Al-Habsyi berguru pada gurunya Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, penulis Ratib Haddad, penulis Al-Wirdul Latif. Kalau teman-teman biasa baca dikir pagi sore tuh, penulis kitab An-Nasaih Ad-Diniyah yang saya ajarkan di Condet Batu Alam Ahbabuz Zahra, yang bisa teman-teman ikuti live streamingnya gitu ya. Nah itu teman-teman sekalian, Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Beliau berguru kepada gurunya namanya Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, penulis Ratib Al-Attas. Sehingga sekalian, beliau berguru kepada gurunya Habib Hussein bin Syekh Abu Bakar bin Salim, anak dari Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim, yang mana beliau berguru pada ayahandanya Sayyidina Al-Fakhril Wujud Syekh Abu Bakar bin Salim. Sayyidina Al-Fakhril Wujud penulis kitab Mi'rajul Arwah. Sayyidina Al-Fakhril Wujud menulis beberapa kitab-kitab yang lain teman-teman sekalian, dan menulis sholawat yang sangat indah selalu kita baca sebelum kajian di Ahbabuz Zahra sana itu. Allahumma ya azimus sultan, ya qadimal ihsan, ya daiman ni'am. Dan sholawat sahibit taj wal mi'raj wal buraq wal alam dafi'il bala wal waba wal maradi wal alam. Jangan dikira dikiran-dikiran kita itu nggak punya sanad. Ada sanadnya, kita sambung, punya sambungan. Yang mengijazahkan beliau langsung yang menulis kepada muridnya, muridnya kepada muridnya, muridnya kepada muridnya, sampai nih mahali-mahali terus. Teman-teman sekalian, Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim berguru kepada muridnya Syihabuddin Al-Akbar. Sayyidina Syekh Syihabuddin Al-Akbar berguru kepada ayahnya Abdurrahman bin Ali. Abdurrahman bin Ali berguru kepada ayahnya yaitu Sayyidina Ali bin Abu Bakar. Sayyidina Ali bin Abu Bakar berguru pada ayahnya yaitu Sayyidina Abu Bakar bin Abdurrahman Asghaf, yang merupakan saudara dari Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus Al-Akbar, kakek saya yang pertama, yang darinya silsilah nasab Al-Idrus berasal dari sana. Teman-teman sekalian, Sayyidina Abu Bakar bin Abdurrahman Asghaf berguru kepada Sayyidina Muhammad bin Ali Maulad Dawilah, dan beliau berguru kepada ayahnya yaitu Sayyidina Ali bin Muhammad. Ayahnya berguru kepada ayahnya Sayyidina Muhammad bin Ali. Sayyidina Muhammad bin Ali berguru kepada ayahnya Sayyidina Ali bin Alwi Al-Ghayur. Sayyidina Alwi Al-Ghayur berguru kepada ayahnya Sayyidina Muhammad Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Sayyidina Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi berguru kepada ayahnya Sayyidina Ali bin Muhammad. Sayyidina Ali bin Muhammad berguru kepada ayahnya Sayyidina Muhammad bin Ali sahib Marbat di Oman sana. Sayyidina Muhammad bin Ali sahib Marbat berguru kepada ayahnya Sayyidina Ali Khali Al-Dasam. Ini kabarnya yang setiap kali ucap salam kepada Nabi dalam tiap salat, Assalamualaikum ayyuhan Nabi warahmatullahi wabarakatuh, tidak bergeming, belum beranjak dari bacaan tersebut sebelum Nabi Muhammad langsung menjawab salamnya.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kalau udah Nabi Muhammad jawab, baru dia teruskan sholatnya. Kita nggak ada yang, jangan ada yang begitu. Agak kelar-kelar sholat kita. Tadi jawab-jawab. Teman-teman saya sekalian, Sayyidina Ali Khalid Basam berguru pada ayahnya Sayyidina Alawi bin Muhammad. Sayyidina Alawi bin Muhammad berguru pada ayahnya Sayyidina Muhammad bin Alawi. Sayyidina Muhammad bin Alawi berguru pada ayahnya Sayyidina Ubaidillah. Alwi bin Ubaidillah berguru pada ayahnya Sayyidina Ahmad al-Muhajir ilallah. Ahmad bin Isa itu ada makamnya di antara Hadramaut. Makanya kenapa di kota Hadramaut banyak habaib, karena memang asalnya ini beliau ini berhijrah. Saudara sekalian, makanya disebutnya al-Muhajir ilallah, Ahmad bin Isa. Ahmad bin Isa berguru pada ayahnya Sayyidina Isa ar-Rumi. Sayyidina Isa ar-Rumi berguru pada ayahnya Muhammad Jamaluddin an-Nagib. Muhammad Jamaluddin an-Nagib berguru pada ayahnya Ali al-Uraidi. Ali al-Uraidi berguru pada saudaranya Sayyidina Musa al-Kadhim. Sayyidina Musa al-Kadhim berguru pada ayahnya Sayyidina Ja'far as-Sadiq. Sayyidina Ja'far as-Sadiq berguru pada ayahnya Sayyidina Muhammad al-Bagir. Sayyidina Muhammad al-Bagir berguru pada ayahnya Sayyidina Ali Zainal Abidin. Sayyidina Ali Zainal Abidin berguru pada ayahnya Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib berguru pada ayahnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali bin Abi Thalib berguru kepada mertuanya Sayyidina Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang ayahnya Nabi kita Muhammad alaihi wasallam, ayahnya istrinya Sayyidah Fatimah Zahra berkata tentangnya, ana Madinatul ilmi wa aliyun babuha. Aku adalah kota ilmu dan Ali adalah pintunya. Jadi dari pintu ini kemudian keluarlah generasi demi generasi, generasi demi generasi, generasi demi generasi, sampai kepada saat sekarang ini teman-teman sekalian. Yang kayak begini nggak bisa kamu bandingin dengan orang-orang yang ini haram nih, bid'ah nih, syirik, kafir. Kamu dapatnya dari mana? Dari internet. Ngajinya membah Google. Ditanyain hukum apa, bentar ya. Hukum mencukur bulu alis. Hukum menjamak sholat. Diketik, ya ampun, ya ampun. Yang saya bacakan tadi orang-orang yang menerima ilmu dari lisan, karena mendengar dari lisan, terus sampai nyambung ke Nabi Muhammad SAW. Nih teman-teman sekalian, kamu dalam hidupmu alhamdulillah masih dikasih orang-orang yang ilmunya punya sambungan. Jangan mau putus, kagak nyampe. Aliran listrik putus saja kagak ada yang bisa nyampe, gelap semuanya. Betul nggak? Betul nggak? Ya teman-teman sekalian, listrik mati aja kita nggak bisa ngapa-ngapain. Padahal charger ada, padahal setrikaan ada, padahal bola lampunya ada. Tapi begitu putus dari sambungannya, nggak ada yang bisa kepake. Ilmu juga kayak begitu. Walaupun hadisnya hafal, walaupun ayat Qur'annya hafal, walaupun semuanya kamu hafal, tapi begitu putus dari sambungannya, nggak ada yang bisa nyampe, nggak ada yang bisa jadi cahaya, nggak ada yang bisa memastikan kita berada di belakang nanti, belakang para ulama sebagai warathatul anbiya. Maka teman-teman saya sekalian mesti punya guru dalam hidupmu. Sambungin tuh, rijalus sanadnya masih banyak kok. Kiai-kiai yang nyambung sama para ulama masih banyak. Karena saya nyampein di Jakarta, saya sampein yang di Jakarta. Kalau saya nyampeinnya di luar kota, ada kiainya, saya tanya gurunya siapa. Nah itu pasti nyambung juga.
Nyambung juga. Kecuali orang-orang yang tadi saya sampaikan, yang nggak punya sambungan-sambungan, yang belajarnya dari internet, belajarnya dari kitab-kitab, nggak ada gurunya. Nah ini rawan terhadap kesesatan, teman-teman saya sekalian. Saya nggak bilang sesat semuanya, tapi rawan terhadap kesesatan. Ustazah, tapi kan kita dengerin nih ceramah yang di yang di YouTube misalnya gitu. Itu gimana Ustazah? Kenali orangnya dulu, baru dengerin ceramahnya. Ya, undur man qal, wala tandur maqal. Kalau zaman sekarang mesti kayak begitu, nggak bisa dibalik. Jangan lihat apa yang diucapkan, jangan lihat siapa yang ucapkan. Kebalik teman-teman sekalian, lihat siapa yang mengucapkan, dengerin apa yang dia ucapkan. Siapa dulu dia? Berguru kepada rijalus sanad, kepada para ulama yang bersambung dengan Nabi Muhammad alaihissalam. Teman-teman sekalian saya muliakan, ada silah-silahnya ilmu. Jangan asal-asal main belajar. Nanti kamu bingung. Ntar abis dengerin ulama satu bilang, bagus kita berziarah ke makam para wali, sebab mereka adalah pemilik keberkahan. Udah baru lagi bid'ah ziarah ke orang udah mati. Orang udah mati. Bahkan Nabi sekalipun. Gimana nih? Dan ini gak asal saya omongin teman-teman saya sekalian. Saya dengar sendiri mereka bilang begitu. Kalau kita ziarah ke Madinah gitu ya, itu biasanya suka ada yang ceramah-ceramah dulu tuh. Alhamdulillahnya sih kalau yang bahasa Indonesia biasanya cuma ngasih tahu aja. Ntar di depan, kita kanan, sholat di karpet putih, paling gitu aja ngomongnya. Tapi yang bahasa Arab tuh, hari itu saya nyesel kenapa bisa bahasa Arab. Hari itu doang. Dia bilang, nanti nih kita ke depan, lurus ke arah Ka'bah, jangan ke samping. Depan tuh arah kiblat, samping makam Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu kubur Nabi Muhammad. Nabi Muhammad udah meninggal. Bahkan bahasanya, Nabi Muhammad udah mati. Jadi kamu jangan ngadep ke samping kiri, ngadepnya ke depan. Sholat 2 rakaat di Ar-Raudhatus Syarifah. Saya dengarnya ya Allah nggak enak bener nih telinga. Ada orang bilang Nabi Muhammad udah mati. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Teman-teman sekalian, Nabi Muhammad udah mati, nggak tahu siapa yang datang. Nabi Muhammad udah mati. Ini gimana nih? Kalau belajarnya dari orang-orang yang nggak punya sanad ilmu, bakalannya begitu. Nanti kamu hadir maulid dikatain bid'ah, dikatain haram. Kenapa gitu Ustaz? Kenapa bisa haram? Ya ngapain juga kamu tuh baca sholawatan menabi, baca sejarahnya Nabi. Itu gak pernah dilakukan. Tunggu dulu Ustaz, gak pernah dilakukan sama siapa? Sama para sahabat. Ngapain mereka baca sejarahnya Nabi di saat bisa ketemu sama Nabinya? Ada orang Tebet, kerjaannya baca biografi Ustazah Halimah. Akhir pada 2 April 1979 bersekolah di. Ngapain kamu begitu? Kamu mau apa? Saya pengen deket sama Ustazah Halimah. Ngapain kayak begitu? Datang aja ke majelisnya, ketemuin orangnya. Biar kata nggak cakep-cakep amat juga. Kan begitu ya. Ngapain kamu baca sejarah orang kalau kamu masih bisa ketemuin beliau? Jadi Ustazah, kalau kita baca sejarahnya Nabi, baca maulidnya Nabi itu ngapain? Tak ada rotan, akar pun jadi. Nggak ada air, tayamum boleh aja. Kayak debu dah, nggak ada air. Tapi di saat ada air, ngapain kamu tayamum? Di saat ada rotan, ngapain kamu pakai akar? Jadi teman-teman sekalian yang saya muliakan, tuh kita nggak bisa ketemu sama Nabi, boleh deh gitu, kita sholawatan bareng-bareng gitu loh. Boleh deh gitu, kita salam-salam bareng-bareng sama Nabi kali-kali, kan gitu, bisa ngerasain gitu.
Boleh deh kita diceritain tentang sejarahnya Nabi gitu, kan enak tuh, seneng bayanginnya, enak gitu. Tak ada rotan akar pun jadi. Dan anehnya, ini aneh luar biasa, sama orang-orang yang suka bid'ah-bid'ahin maulid gitu ya. Saya kalau tanya gitu sama mereka, misalnya kamu tanya sama mereka tuh yang bid'ah-bid'ahin maulid, teman-teman saya sekalian, kalau kita baca sejarah Fir'aun boleh apa enggak? Dibilang boleh. Aneh kan? Baca sejarahnya Fir'aun dibilang boleh. Baca sejarah Nabi Muhammad kenapa bid'ah? Ini agama mana sih nih? Ini pemahaman ceritanya nemunya dari mana gitu. Ini teman-teman saya sekalian, orang tuh kalau cinta pasti seneng-seneng sebut namanya. Orang tuh kalau cinta pasti seneng-seneng ngerasain kehadirannya. Orang kalau cinta pengen mengenang gitu, diceritain tentang yang dicinta, demen pasti. Nah, karena agama Islam ini disampaikan penuh cinta dari Nabi kepada sahabat, kepada tabi'in terus ke bawah sampai kita sekarang. Kita lihat orang-orang yang ilmunya punya sanad, sama rasanya, sama rasa cinta sama Allah, cinta sama Rasulullah, cinta sama keluarga Rasul, cinta sama para sahabat Rasul, cinta sama para ulama, cinta. Makanya kalau ada agama, kamu hadir satu kajian, gitu ya, kajian agama, bikin kamu jadi malah nggak ngerasa cinta, cepetan keluar dah. Jangan berani, takut yang diturunin juga bukan cinta. Yang diturunkan takutnya lawannya cinta, benci. Kamu hadir di satu majelis, ulamanya, gurunya laknat sahabat, buruan keluar teman-teman. Hati-hati, buruan keluar, jangan berani. Kamu hadir di satu majelis, orangnya jelek-jelekin, orangnya menjelek-jelekan tentang keluarga Nabi Muhammad SAW. Bahkan ada yang berani bilang, ibunda Nabi Muhammad di neraka. Buruan keluar dah, buruan, serem. Betul apa enggak? Betul kan? Nah, buruan keluar. Takut bener nih kayak begini. Apalagi kalau orangnya Nabi Muhammad tidak dijamin masuk surga. Lah, tunggu dulu, nih surga kamu yang mana sih? Jangan-jangan kagak sama nih. Ya Allah, ya Allah. Kalau surganya sama, kita tahu yang bikin surga bahkan bilang, laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflah. Kalau tidak karena engkau wahai Muhammad, tak akan kuciptakan dunia dan seluruh isinya. Surganya kalau sama, di pintu surganya ada tulisan Allah Muhammad. Diceritakan dalam kitab Anwar Muhammadiyah, diceritakan dalam kitab Al-Insanul Kamil, ceritakan ada sanad-sanadnya. Surganya yang kita mau masukin, di pintunya ada nama Muhammad. Masa yang punya nama kagak masuk tuh, akalnya di mana ya? Ya Allah, nggak perlu orang pinter-pinter hafal hadis, hafal ayat dah buat tahu beginian doang mah. Betul nggak teman-teman saya sekalian? Cukup akal pikiran yang jernih, kita bisa ngerti. Makanya cari ilmu dari orang yang punya sambungan. Ngaji deh rapi-rapi di situ. Duduk deh kita. Ustazah, kalau ngaji tuh ya, kalau misalnya nggak hadir langsung di lewat streaming gitu, sama apa enggak? Sama sih enggak. Tapi ya itu tadi, tak ada rotan akar pun jadi. Saya dulu berguru sama Habib Umar bin Hafid. Nah ketika udah pulang kayak begini kan nggak bisa lagi. Tapi buat nambel-nambel kangen, sama buat terus-terusan bisa bersambung, gimana caranya? Dengerin beliau. Lewat apa? Live streaming bisa, dengerin kajian-kajian beliau di YouTube banyak, kan begitu? Alhamdulillah. Media sosial kalau kita pakai dengan benar, alhamdulillah, bawa banyak kebaikan.
Tapi seperti yang tadi saya sampaikan, kenalin dulu orangnya, baru kemudian dengerin kajiannya. Jangan dibalik, gitu ya. Insya Allah mudah-mudahan bikin kita jadi ngerti nih. Dan terus kalau kita nih udah punya guru, kita udah punya guru, kita udah belajar. Apa yang mesti kita lakukan sama beliau? 3 teman-teman sekalian. Untuk kemanfaatan ilmumu, 3 hal aja, gampang diingat-ingatnya. Taat, adab, khidmat. Taat, adab, khidmat. Taat, adab, khidmat. Gitu ya. Taat, yang diminta, yang disuruh taati. Gurumu kalau nyuruh taat. Gurunya dengan syarat nyambung menabi, seperti yang tadi saya sampaikan. Gitu ya. Taat selagi tidak bertentangan sama guru besar. Tapi kalau misalnya punya guru nggak bolehin kita buat pakai jilbab, jangan ditaati. Kenapa? Bertentangan sama guru besar, al-muallimul a'zam sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalau ada gurunya ngajarin buat durhaka sama orang tua, jangan ditaatin. Bukan hanya jangan ditaatin, tinggalin guru model begituan. Tapi dia punya sanad ustazah sama nabi, dia punya guru, punya kiai, punya ustadz, punya syekh, nyambung menabi. Misalnya kayak gitu. Gurunya mungkin nyambung menabi, tapi dianya kebawa hawa nafsu. Kan begitu ya? Nah itu teman-teman saya sekalian. Jadi ini mesti pinter-pinter. Yang pertama taat, dengan syarat tidak membawamu kepada maksiat atau kepada dosa. Sebab kalau bawa kita kepada dosa, la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh ada taat kepada makhluk jika itu membawamu kepada maksiat kepada Allah. Nggak boleh taat sama manusia kalau itu bawa kita kepada kemaksiatan pada Allah SWT. Bawa kedurhakaan sama Allah nggak bisa. Di atas perintah Allah nggak ada perintah siapapun. Akan tetapi selagi itu adalah hal-hal yang tidak melanggar aturan dari Allah SWT, guru kita perintahin apa kita patuhi. Teman-teman sekalian saya muliakan, guru saya kasih perintah sama saya, Halimah kawin ya. Nggak pakai lihat lakinya ganteng apa enggak. Beneran, ini beneran ya. Saya cuma lagi cerita tentang kepatuhan murid tuh sampai sebegitu. Dan saya bukan guru yang kamu wajib taatin 100% kayak begitu, bukan. Maksud saya guru mursyid. Saya terhadap ilmu yang saya sampaikan, saya jaminkan keakuratannya teman-teman sekalian. Dan saya tidak akan menyampaikan kecuali dengan ilmu. Tapi untuk sebagai guru mursyid, itu enggak, saya belum dalam tingkatan seperti itu. Doakan, siapa tahu ntar kapan-kapan kali kalau saya umurnya 80 tahun saya jadi guru mursyid. Sekarang sih enggak ya. Tapi saya punya guru mursyid. Habib Umar bin Hafid. Kalau beliau kasih perintah sama saya jalanin. Guru saya tanya, kalau saya bingung-bingung saya tanya. Tapi nggak segala hal saya tanya, hanya kalau bingung. Dan alhamdulillah saya bingungnya jarang. Kebayang repotnya guru-guru saya kalau saya bingungnya sering. Saya bingungnya jarang teman-teman saya sekalian. Urusan kawin sih diperintah. Tapi saya pernah bingung urusan bolehkah suara saya direkam, bolehkah suara saya diperdengarkan secara umum. Gara-garanya awal-awal saya berdakwah sih nggak pakai ada pertanyaan seperti itu. Tapi satu hari ada kawan suami saya, dia punya radio di Bogor namanya Al-Wadi. Tahu mungkin orang Bogor ya, Radio Wadi. Nah itu dia minta saya buat siaran. Saya nggak mau dong. Enggak, saya bilang nanti suara saya kedengaran laki-laki. Saya nggak tahu, mungkin ada di antara laki-laki yang dengerin suara saya walaupun kayak begini terus naksir.
sekali-kali, ya enggak? Jadi saya bilang suami saya enggak mau saya. Beliau bilang, tapi kan Halimah manfaatnya luas, tapi kan bisa didengerin orang seluruh dunia. Enggak mau pokoknya saya. Lagian guru-guru saya nggak ada yang ngerjain kayak gitu, saya bilang. Saya tanyain sama Habib Umar, boleh apa enggak? Boleh aja, tapi nggak bakalan boleh. Saya nggak bakalan boleh suara saya kedengeran sama orang umum gitu. Jadi saya tanyain ya, hanya aja. Sambil yakin nggak bakalan boleh. Akhirnya kemudian dapat jawabannya dalam bahasa Arab. Suami saya nggak ngerti. Ini apaan sih Halimah gitu? Saya baca. Ini ada yang dihapus apa enggak? Enggak, saya nggak ngerti kan bahasa Arab. Akhirnya terus saya terjemah. Habib Umar memberi izin untuk suara saya diperdengarkan baik rekaman atau secara langsung. Makanya kalau teman-teman bilang, kok Ustadzah itu nggak mau suaranya direkam, kok Ustadzah Halimah mau suaranya direkam, nah itu kebijakan dari guru kami masing-masing. Kalau saya gimana ya, kamu nggak mengaruh, kagak ada yang mau rekam. Ya, maaf nggak gitu ya, itu maksud saya. ngeles. Jadi teman-teman saya sekalian, semuanya dengan pedoman guru, dan pedoman guru nggak bakalan salah. Kenapa? Karena mereka ngerjain sesuatu nggak pakai hawa nafsu. Mereka nyari tahu dari Allah SWT, melihat dengan pandangan yang luas. Termasuk waktu beliau ngasih perintah masa nikah, saya nggak cari tahu, cakep nggak sih, baiklah, gimana nih? Cuman saya dikasih tahu bukan ustadz, nolong. Yang saya takutkan waktu itu satu aja, saya orangnya nggak gampang taat, dan suami orang yang wajib taat. Sama orang yang saya tahu jasanya, saya tahu ilmunya, saya tahu orang tua saya misalnya, saya tahu jasanya dalam kehidupan saya, segitu aja saya nggak mudah taat. Sama guru-guru saya yang saya tahu ilmunya, saya tahu keluasan ilmunya dan jasanya dalam hidup saya taat, tapi beberapa hal saya maksa buat taat, maksain diri saya buat taat. Nah kalau suami terus dia nggak berilmu, yang ada nih saya jadi istri durhaka nih. Tapi karena disuruh sama guru, ya udah bismillah. Teman-teman sekalian, jadi saya menikah dengan seorang laki-laki yang saya bahkan nggak tahu mukanya. Ada gitu zaman sekarang, ada saya. Ustadzah, saya kawin buru-buru banget dah ustadzah, mendadak. Berapa lama? Ya, saya habis ini gitu, orang yang lamar 3 bulan saya kemudian kawin. Mendadak dari mana? Kawin mendadak tuh kayak saya tuh, mendadak kawin. Ya Allah. Ya udah deh tuh kawin akhirnya saya. Yang aneh teman-teman saya sekalian, saat lagi guru saya mengawinkan saya, beliau yang mengijabah, bahkan beliau yang melamar untuk suami saya, melamarkan saya untuk suami saya ini. Beliau bilang di waktu akad tuh, habis selesai angkah tukah wazawajku, kalau udah selesai nikah, beliau kemudian bilang, dan saya nggak tahu itu karena saya nggak hadir. Ya acara kawinan sendiri saya nggak hadir, kesian. Ustadzah, apa perasaan Ustadzah ketika mendengar akad nikah nama Ustadzah disebutin? Kagak tahu. Nggak tahu saya rasanya apa, nah saya nggak tahu. Jadi habis selesai itu udah beberapa hari, ternyata saudara sepupu saya ada yang handycamin acara itu. Saya berterima kasih sama dia, jadi saya nonton. Oh gitu ceritanya. Yang saya dengerin sampai saya ulang-ulang lagi gitu.
Ada ucapan Habib Umar bin Hafid, saya nikahkan, nama suami saya disebutin ya, dengan Halimah Ali, terus linasyd dakwah, untuk meluaskan dakwah. Saya begitu dengarnya, nih Habib kagak keliru apa ya, buat meluaskan dakwah. Dia bukan ustadz, boro-boro ustadz. Pesantren kagak ada yang pernah dia masukin, termasuk pesantren kilat aja kagak. Tapi Habib Umar bilang linasyd dakwah, untuk meluaskan dakwah. Ikan aneh saya waktu itu belum kemana-mana teman-teman saya sekalian. Saya di Jakarta nggak kenal sama siapa-siapa. Saya di Jakarta nih, baru datang saya 3 hari, kemudian dikawinkan. Baru datang dari Hadramaut 3 hari, berapa hari gitu, 4 hari, 5 hari gitu. Kemudian saya dinikahkan. Teman-teman saya sekalian, saya muliakan, Habib Umar menikahkan saya sama suami saya ini untuk meluaskan dakwah. Gimana ceritanya sini? Tapi subhanallah, berselang dari masa itu, maksudnya sekarang nih, saya baru ngerti maksud ucapannya Habib Umar bin Hafid. Karena saya merasa terbantukan dalam dakwah karena beliau, suami saya. Beliau tidak pernah melarang saya untuk berdakwah kemana-mana. Beliau membukakan pintu untuk dakwah. Bahkan ketika ada seseorang yang bilang sama beliau, ya gimana istrinya mau hamil? Katanya orang nih, orang tukang nyinyir, netizen julid. Ada yang bilang sama suami saya, dibilang kayak gini, gimana istrinya mau hamil, pergi-pergi mulu, ntar terbang kemana, kagak keburu-buru mau hamil, katanya bilang kayak begitu. Suami saya jawab, dia pergi kemana-mana, saya yang suruh. Kenapa gitu? Emang kamu senang ditinggal-tinggalin istri? Saya nggak senang. Emang kamu nggak cinta jadi senang gitu bininya kabur pergi gitu? Alhamdulillah, istri saya keluar kota, yes. Gitu apa gimana gitu? Dia bilang enggak gitu. Saya lebih senang dia ada di rumah. Cuman dia kan perginya buat dakwah, saya nggak bisa dakwah. Jadi kalau dia pergi dakwah, dia bawa saya juga ikut serta dalam dakwahnya. Ada pahala saya di situ. Kayak apa muka saya kalau nanti satu hari berhadapan dengan Nabi Muhammad? Saya punya istri bisa dakwah, ngasih tahu orang tentang siapa Nabi Muhammad, ngasih tahu orang tentang seperti apa Islam. Akan tetapi saya membuatnya tidak bisa pergi kemana-mana karena saya berharap dia ada di samping saya. Saya nggak sebegitu beraninya. Jadi saya biarkan istri saya berdakwah kemana-mana. Gitu katanya. Habis saya dengerin kayak gitu, wah ternyata dia lebih ustadz daripada saya. Lebih dai dia daripada saya, masya Allah, masya Allah. Jadi teman-teman saya sekalian, nggak ada ceritanya nggak nurut sama guru bawa kebaikan, nggak ada ceritanya. Nurut sama guru bawa kebaikan, nggak usah pakai mikir-mikir. Kalau udah guru bilang nggak usah terlalu banyak dalil. Saya begitu guru saya bilang suara Halimah boleh, saya sempat ada perasaan kok saya nggak disayang ya. Kayaknya yang dibiar-biarin gitu suaranya biar kedengeran sama siapa aja kayak gitu ya. Berasa nggak dicemburuin, berasa nggak disayang gitu. Tapi saya tahu dalam ketaatan terhadap guru di sana terdapat seluruh kebaikan. Oke, ya udah ikut aja gitu. Makanya kalau tanyain, Ustazah kenapa nggak tampil di TV? Alhamdulillah saya belum pernah minta izin, gitu ya. Mudah-mudahan enggak, karena saya takut juga. Kalau saya kemudian minta izin terus boleh, nah loh, saya di TV, ntar saya tambah terkenal. Ntar teman-teman tambah susah ketemu sama saya. Betul kan ya? Ya Allah, khair insya Allah. Mudah-mudahan selalu dijaga sama Allah. Amin. Jadi teman-teman saya sekalian, taat sama guru, miliki guru, miliki sambungan.
Sekarang saya nggak bisa nyambung sama Habib Umar. Oh nyambung kok, insya Allah. Sungguh-sungguh dengan syarat. Kamu belajar di sini sama saya, insya Allah nyambung. Bukan karena sayanya, tapi karena siapa guru saya. Habib Umar bin Hafid, insya Allah ulama cahayanya terang luar biasa, membuatmu dengan punya sedikit sambungan aja. Kalau sinyalnya kuat kan, walaupun HP-mu kurang bagus, gelo nggak? Ibarat HP nih, ibarat HP, saya adalah HP-mu teman-teman sekalian. Tapi Habib Umar nih sinyalnya. Walaupun HP-nya HP jadul, walaupun HP-nya HP jelek, walaupun HP-nya HP yang sudah pantas buat dilem biru, lempar beli baru, ya. Walaupun HP-nya yang kalau misalnya dibawa ke konter, orangnya bilang, Mbak, mau dijual nih. Jangankan dijual Mbak, saya dikasih aja kagak mau. Yang model kayak begitu. Nah kalau sinyalnya kuat, biar kata HP-nya jelek, kan bisa juga dipakai buat telepon, kan gitu ya. Nah kayak begitu tuh teman-teman sekarang. Insya Allah tetap punya sambungan, asalkan hubungannya baik, asalkan punya sambungan hati sama beliau, nyambungin diri. Teman-teman sekalian, nomor 1 kewajiban kita kepada guru adalah taat. Nomor 2 adab. Taat, dengerin, duduk tapi nggak ada adab. Hadir di majelisnya tapi kosong dari adab, nggak dapat apa-apa. Adab nomor 1. Apa itu adab? Akhlak kita, teman-teman saya sekalian, baik akhlaknya itu secara zahir ataupun akhlaknya secara batin. Akhlak secara zahir, sambilan ngaji tapi teleponan, ngobrol. Apalagi yang lebih buruk daripada itu, gurunya diomongin. Kalau ada teman-teman nih lagi ngaji, ditanya-tanyain orang sebelah, bilangin, Bu, soalnya kalau teman-teman itu ngomongnya kayak gini, Bu, jangan ngobrol, dengerin, jangan ditanya. Tadi nanya apa? Jadi ngobrol akhirnya. Ya Allah. Itu kayak ada orang lagi sholat ya, lagi sholat jamaahan, ada tikus lewat, kaget terus tikus. Yang sebelah bilang, gak boleh ngomong, tahu batal. Yang sebelahnya bilang, untung gak ngomong. Batal semua, ngobrol semua. Jadi teman-teman sekalian, adab kita di majelis ilmu, ada harus kita pakai tuh adab. Ya. Ta'allamul ilma, kata Nabi Muhammad, wa ta'allamu lil ilmi as-sakinah wal waqar. Pelajarilah ilmu dan pelajarilah untuk mempelajari ilmu sakinah, ketenangannya hati, wal waqar, dan ketenangannya badan. Pelajari ilmu, tapi untuk mempelajari ilmu kamu bisa masuk dengan syarat kamu mesti punya 2 ilmunya. Ilmu apa? Ilmu sakinah sama ilmu waqar. Apa itu ilmu sakinah? Ilmu menenangkan hati, gak kepikiran apa-apa. Susah kalau kita ngaji tapi pikiran kita berserakan kemana-mana. Abis dari sini mau pergi ke mie ayam, mie ayamnya kira-kira enak yang mana? Tuh udah hilang tuh. Kamu gak punya sakinah, ketenangan hati, dan juga waqar, ketenangan badan. Teman-teman saya sekalian, ilmu yang manfaat itu seperti kupu-kupu, dia tidak akan hinggap kecuali pada sesuatu yang tenang. Kalau kamu gerasa gerusu, dikit-dikit rubah posisi, habis rubah posisi rubah style, entaran sedakep, entaran kaki
kesat ke kiri, entar ke kanan, entar ya Allah, ya Allah. Kalau kamu gerasa gerusu badannya nggak bakalan bisa tenang, nggak bisa tenang badannya, nggak bisa tenang hatinya, nggak bisa tenang keduanya, nggak bisa dapet ilmunya. Itu adab kita dalam menuntut ilmu, adab bohir. Adab bohir kita kepada guru yang lain, jangan nanya kecuali diizinkan. Itu sih sebenarnya teman-teman saya sekalian, itu sih sebenarnya ya, bukan hanya adab kepada guru aja yang memang harus kita hormati, adab kepada semua orang. Kalau ada orang ngomong jangan diputusin, kan begitu? Kita nggak boleh nanya sebelum diperkenankan, kan begitu kan ya? Nah itu, makanya kalau di majelis ini kan saya biasanya kalau mau nanya di kertas, kan namanya diperkenankan, kan gitu ya? Jadi teman-teman saya sekalian, diperkenankan buat nanya, tapi kan jawabnya juga terserah yang mau jawab, kan begitu ya? Jadi ada adab-adabnya yang mesti kita pakai. Jangan ngerepotin sama guru. Adab bohir tuh, adab bohir. Saya selalu ingat aja, Babah Nur selalu pernah curhat sama saya. Ya Allah, Halimah, orang-orang nih ya, kalau kita nih ngajar di zaman sekarang nih, orang tuh bikin kita jadi kayak orang nganggur. Kapan waktunya kayak bisa digangguin gitu. Orang datang ke Hubabah gitu kan, Hubabah teleponnya. Mungkin maksudnya dia itu malah justru adab gitu, maksud dia kali ya, basa-basi gitu. Assalamualaikum Hubabah, apa kabar? Gue bilang alhamdulillah. Habib Umar gimana kabar? Alhamdulillah. Anakku Bapak yang satu ini apa kabarnya? Ini apa kabarnya? Betul. Panjang bukan. Habis itu Bapak saya mau ngawinin. Oh iya. Anak saya yang nomor ini dapat si ini kemarin tuh Bapak ceritanya. Dia ketemunya tuh gara-gara panjang lebar gitu. Padahal nih Babah nih teman-teman saya sekalian, saya tahu persis bagaimana mereka membagi waktunya. Kalau kamu gangguin, kalau kamu ajakin ngomong bukan perkara yang penting bagi beliau, menurutmu penting, tapi bagi beliau ini masalahnya nih, penting apa enggak? Bukan menurutmu, menurut beliau. Teman-teman saya sekalian. Nah ini kalau kamu kemudian ngambil waktu mereka, itu yang seringkali dikorbankan adalah waktu tidurnya. Karena beliau gak akan ngorbanin waktu zikirnya, waktu Qur'annya, waktu ibadahnya, waktu sholatnya. Yang kamu ambil darinya waktu istirahatnya. Tega. Gak tega. Makanya teman-teman saya sekalian, jangan gangguin para ulama-ulama, gitu ya. Udah, caramu untuk beradab kepada mereka adalah dengan tidak mengganggu mereka. Kamu bisa dapetin ilmunya hadir, duduk di majelis. Waktunya bertanya, silahkan tanya. Waktunya mendengarkan, dengarkan dengan baik. Waktunya beliau misalnya menyampaikan sesuatu, simak dengan benar. Hadir bersama rohmu, bersama badanmu. Itu cara kemanfaatan ilmu. Habib Hasan bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri, salah satu dari ulama-ulama gitu, guru dari Al-Habib Umar bin Hafid. Tapi beliau sangat hormat sama Habib Umar bin Hafid. Ketika ada orang-orang protes mengenai apa yang dilakukan sama Habib Umar di Kota Karim, jadi Habib Umar bikin majelis di pasar, di jalanan, di lapangan sebelahnya pasar. Karena memang di situ orang tempatnya ngumpul. Habib Umar bikin majelis di situ. Orang-orang protes kepada ulama paling terkemuka di masa hidup beliau, Habib Hasan bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri. Bilang, Habib Umar tuh ada-ada aja, kayak nggak ada masjid aja. Masa bikin majelis di pasar? Ini netizen julid. Ada aja ya di semua tempat. Apa katanya Habib Hasan Asy-Syatiri? Kaifa wa huwa indikan nabi. Saya kalau sudah Umar yang ngerjain, Habib Umar yang ngerjain, saya nggak bisa ngomong apa-apa. Buat saya dia seperti seorang nabi. Cakep. Nggak bisa tuh dikompor-komporin ulama model begitu.
bin Hafid bikin majelis di masjid. Astagfirullah. Nggak gitu, teman-teman sekalian. Apa yang dikerjakan sama sesama ulama dihormatin. Ini Habib Hasan bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri. Jadi sekalian, alhamdulillah mata ini Allah izinkan buat ketemu sama beliau, buat duduk di hadapan beliau, pernah, alhamdulillah. Jadi sekalian, abang saya ikutan majelis beliau. Yang hadir banyak nih, masjid besar, jami'. Di masjid itu bahkan yang kelasnya Habib Umar bin Hafid, karena memang Habib Umar dari sejak zaman mudanya berguru kepada beliau. Habib Umar bin Hafid kalau datang misalnya di saf terakhir beliau duduk. Nggak ada ceritanya, saya ulama dunia, ulama terkemuka, saya datang harus duduk di depan. Nggak ada ceritanya. Kecuali kalau memang Habib Umar akan ikut serta memberikan tausiah, nah, beliau akan duduk di depan. Karena kan repot, masa mau minta mic-nya dibawa ke sono. Gitu ya. Beliau. Tapi kalau tahu itu majelis Habib Hasan, kita mau ngaji ya ngaji aja gitu. Itu pun dilakukan oleh kami para murid-murid nih. Kalau ada misalnya Hubabah Nur, ada misalnya Habib bin Hafid datang gitu ya, nggak harus duduk di depan, kecuali kalau diperkenankan atau malah disuruh sama sahibul bait. Tapi selebihnya di mana tempat ada, kita duduk di situ. Teman-teman sekalian, jika ulama-ulama kita mengajarkan hal yang seperti itu, artinya kita juga kayak begitu mestinya. Anak harus duduk di depan, ente nggak tahu siapa anak. Emang siapa yang aneh juga nggak tahu. Udahlah, gitu, udahlah. Kamu mau duduk di depan, datang awalan, kan begitu ya? Kalau kamu nggak mau duduk di belakang, ya datang lebih awal daripada yang lain. Itu masalahnya. Tapi saya nggak boleh duduk. Emang kamu datangnya telat, udah aja gitu. Adab, teman-teman sekalian, adab di majelis-majelis ilmu. Tuh perkara itu. Satu hari ada seseorang duduk di majelisnya Habib Hasan. Ini cerita abang saya nih. Dia bilang, ya Allah serem bener. Di majelis ini orang banyak nih. Dia bilang, saya di belakang juga. Ada orang sama-sama di belakang. Tiba-tiba di tengah majelis Habib Hasan ambil siwak, kemudian dilemparkan. Pas kena ke orang itu yang dimaksud. Apa kata Habib Hasan? La tadhkurillah wa anta jalis fi majlisi. Dia bilang, kamu jangan sibuk sendiri bertasbih, berzikir, padahal kamu duduk di majelis saya. Jangan sibuk sendiri berzikir. Jadi orang itu rupanya sambil pegang tasbih, dan pegang tasbih mana ada yang begini? Pegang tasbih kan di bawah. Dia pegang tasbih gitu teman-teman saya sekalian. Dia berzikir, dan itu majelisnya orangnya ribuan. Jadi nggak bakalan kelihatan, dia udah di belakang sana tuh. Tapi mereka para ulamanya Allah melihat dengan cahaya Allah. Ambil siwak, pasti kena orang tersebut. Disebutin namanya. Ya bulan bin bulan. Kenapa kamu berzikir kepada Allah sedangkan kamu di majelis saya? La anta jalis wa la anta dzakir. Kamu kalau kayak gitu caranya, kamu tidak terhitung orang yang sedang duduk di majelis karena kamu punya kesibukan yang lain, dan kamu nggak terhitung sebagai orang yang zikir karena kamu sedang berada di majelis ilmu. Lalu wala alaih, istilah orang Arab, nggak sana, nggak dapat sana, nggak dapat sana. Teman-teman sekalian, ini padahal sibuknya zikir, apalagi sibuk selfie. Update status, nikmatnya hadir majelis. Nikmatnya di mana? Nah kamu sibuk sendiri kok. Gitu. Jadi ada adabnya menuntut ilmu. Saya tuh waktu pertama di Tarim, kagum sama anak-anak Tarim. Anak Tarim itu saya tahu persis karena mereka duduk di kelas saya, duduk di majelis saya. Di majelis saya tuh ada berbagai macam negara. Saya alhamdulillah diamanati oleh Habib Umar bin Hafid mengajar kepada teman-teman dari berbagai macam negara, salah satu dari kota Tarim. Nah di Tarim tuh mungkin setengah kelas itu orang Tarim, tapi mereka nggak menginap di dar, nggak menginap di asrama. Ada orang Indonesia, orang Singapura, dan ada juga orang Barat. Ada dari Inggris, Ustazah Najibah yang kemarin datang itu ya, beberapa bulan yang lalu datang. Ada Ustazah
Latifah dari Amerika, ada Ustazah Aisyah. Sekarang pada jadi ustazah-ustazah di negara-negara mereka masing-masing. Dulu duduk di kelas saya, teman-teman saya sekalian. Saya tahu dia dari negara mana kurang lebihnya dengan sekedar lihat cara duduknya. Kalau anak Tarim itu duduk sekalinya dia bersila, enggak akan bergeming, enggak akan bergerak sampai selesai majelis. Agak rubah-rubah. Duduk gitu aja. Kalau dia awal duduk tawarruk, duduk tahiyat akhir, ya udah gitu aja dia. Duduk aja. Saya ngelihatnya, kayak apa tuh namanya? Pendekar. Kayak pendekar lagi belajar ilmu pedang. Gitu tuh modelnya tuh kan gitu ya, sikap sempurna. Enggak rubah-rubah. Dari mereka saya paham nih, ini maksudnya Nabi, ta'allamul ilma wa ta'allamul ilmi as-sakinah wal waqar. Sakinah wal waqar ada dalam cara mereka menuntut ilmu. Diajarin sama bapaknya, sama ibunya, sama saudaranya, kayak gitu terus tuh. Sikapnya kayak gitu belajar. Anak Indonesia per 10 menit ganti posisi. Entaran bersila, ntar ganti lagi. Iya kan? Sama nih kayak ibu-ibu, teman-teman. Tahu, saya tahu. Ntar alasan ustazah udah tua, kagak ada yang muda juga gitu. Kalau ustazah tahu, saya juga gitu. Saya orang Indonesia. Yang ajaib yang dari bule, yang dari barat-barat tuh orang bule tuh. Ada orang bule, ada orang kulit hitam gitu ya. Tapi hampir semuanya caranya sama. Mereka bukan cuma rubah posisi, rubah pindah tempat duduk. Ntar tiba-tiba gitu, lagi duduk. Saya bilang, mau ngapain? Maju ke depan boleh nggak Ustazah? Kagak kelihatan papannya. Oh iya boleh, terus maju ke depan. Ntar habis itu, ngapain? Saya bilang, pindah ke belakang boleh nggak? Punggung saya sakit. Ya Allah. Tuh. Jadi dari cara duduknya dia udah tahu saya model-modelnya. Nah mereka orang-orang dari barat-barat sana nggak diajarin adab dalam menuntut ilmu, kan begitu ya? Masya Allah, Masya Allah. Mereka tuh asal bel bunyi, keluar semua dari kelas. Mau gurunya lagi nerangin juga. Bener nggak? Pernah lihat nggak di TV-TV gitu? Kayak gitu tuh caranya. Kita punya hak kita mau waktu gitu. Jadi begitu. Bubar semua, nih gurunya lagi cerita padahal. Untung saya nggak ngajar di sono, tersinggung sih. Jadi gitu teman-teman saya sekalian, adab dalam menuntut ilmu perlu, sangat perlu, nomor 1 bahkan, nomor 1. Ya, katanya Habib Umar bin Hafid, al-madad ala qadril adab. Kamu dikasih hadiah sama Allah, turunin rahmat, turunin ilmu yang manfaat, turunin apa aja, ala qadril adab, sesuai dengan adab yang kamu punya, sesuai dengan tata cara yang kamu punya. Dan diajarin. Siapa sih yang ngajarin kita adab? Allah Subhanahu wa taala. Dalam cara menuntut ilmu, cara mengerti jalan hidup, Allah udah ajarin. Para murid-muridnya Nabi Muhammad diajarin sama Allah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an? La tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Gitu. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, bukan ya ayyuhan nas. Karena tahu murid-muridnya Nabi Muhammad adalah orang-orang yang beriman. La tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Janganlah kalian mengeraskan suara kalian di hadapan Nabi, di atas suara Nabi. Dan suara Nabi itu gak kenceng, suara Nabi gak teriak-teriak. Jadi kamu suaranya harus di bawahnya suaranya Nabi. Kamu berguru di depan gurumu, suara kamu gak boleh lebih keras daripada suara guru. La tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu bil qaul kajahri ba'dikum li ba'd. Janganlah kalian menerangkan sesuatu, mengeraskan suara kalian seperti ketika kalian melakukan itu kepada sesama kalian. Kalau sama teman kamu nggak apa-apa, tapi sama guru jangan, sama Rasulullah jangan. Kalian, wahai para santrinya Nabi Muhammad, beradab. Kalau kamu kerjain
tahbata a'malukum wa antum la tash'urun, maka akan berguguranlah pahala kamu tanpa kamu sadari. Ngapusin, bukan ngapusin dosa, ngapusin pahala. Sedih benar. Kita ngaji, kalau kita nggak ngerti adabnya, bukan dapat ilmu, malah ilmu yang ada pada berguguran. Ilmu yang udah ada, kemanfaatan yang ada, malah justru jadi hilang. Nah, mesti pakai adab. Jangan ngerasin suara. Ini gara-gara ayat ini teman-teman sekalian. Sayyidina Abu Bakar kalau ngomong depan Nabi, ngomongnya gini. Ya Rasulullah. Nabi gini. Irfa sautak ya Abu Bakar. Kerasin suaramu wahai Abu Bakar. Begini nih Rasulullah. Kerasin lagi suaramu wahai Abu Bakar. Begini Rasulullah. Kayak gitu. Sayyidina Abu Bakar dari takutnya amal beliau jatuh di hadapan Allah SWT, dari adabnya kepada Nabi Muhammad, padahal yang paling dekat sama Nabi. Dari sini kita belajar, kamu dekat sama guru kamu, jangan bikin kamu kehilangan adab kepadanya. Saya dekat sama guru saya, tapi saya nggak mau kehilangan adab. Teman-teman saya sekali, nggak mau kehilangan adab. Adab lebih berharga daripada kedekatan saya dengan guru saya. Sebab kedekatan ini mau orang lihat mau orang nggak lihat nggak ada urusan. Adab saya ini yang membuat ilmu saya berkemungkinan manfaat atau tidak manfaat. Kalau nggak ditanya saya nggak akan jawab. Kalau nggak diajakin ngobrol nggak akan ngajakin ngobrol. Kalau nggak diperkenankan nggak akan. Apalagi kalau melihat beliau lagi capek, bismillah. Malah yang akan saya lakukan adalah apa yang bisa saya lakukan untuk meringankan beliau. Dan nggak pakai nanya. Oh, Babah, apa saya ini ya? Babah, apa saya? Nggak ada ceritanya. Teman-teman saya lihat sendiri. Oh, ini beliau lagi perlu ini, beliau lagi perlu itu. Udah dikerjain aja. Gitu teman-teman sekalian. Misalnya gitu ya, beliau lagi mau keluar, kita udah mikir apa nih yang beliau perlukan. Oh, sendalnya dirapiin, sepatunya dirapiin. Oh, mastiin tas beliau sama siapa tadi yang megang, kan begitu. Dan nggak usah pakai acara tanya-tanya gitu. Adab kita kepada guru-guru itu yang berpengaruh pada kemanfaatan ilmu. Kemudian yang terakhir teman-teman sekalian, khidmatan fiddin. Khidmah kita kepada guru-guru kita. Apa tuh khidmah? Melayani. Itu tadi yang saya sampaikan. Kamu mesti mikir sendiri, nggak usah banyakan nanya. Nggak usah banyakan nanya. Kamu banyakan nanya malah justru mengganggu. Teman-teman saya sekalian, jangan kebanyakan nanya. Ustazah mau dirapiin nggak sendalnya? Ya rapiin aja. Habis itu pakai nanya. Iya boleh. Oh sendalnya sama siapa Ustazah? Ya Allah. Kamu bukan memudahkan, malah justru merepotkan. Dah teman-teman sekalian, kita mesti ngerti sendiri apa yang bisa kita lakukan sebagai khidmatan fiddin. Gitu. Oh nanti ini bakalan bikin maulid. Tanggal berapa? Cari tahu. Nggak usah banyakan nanya. Ustazah besok jadwalnya di mana? Ustazah maulidnya di mana? Ustazah nggak usah cari tahu, nggak usah sama gurunya, kan begitu ya? Saya teman-teman saya sekalian memungkinkan untuk bertanya langsung kepada guru saya Hubabah Nur, Hubabah apakah datang tahun ini? Bisa. Dan Hubabah saya yakin nggak akan terganggu kok kalau saya yang tanya. Insya Allah secara saya kakak kelas dulu di Daruz Zahra, Ustadzah dulu di Daruz Zahra, nggak terganggu beliau. Tapi teman-teman sekalian adalah adab saya untuk tidak merepotkan beliau, sehingga saya cari tahu aja. Cari tahu dari siapa? Dari yang beliin tiket. Kan begitu? Yang beliin tiket kan pasti tahu siapa aja yang mau datang, Gubernur datang apa enggak. Gitu. Nah, saya cari tahu sama beliau. Gubernur datang apa enggak ya. Gitu. Enggak masalah. Kok Ustazah taunya justru dari orang lain? Enggak jadi soal. Karena buat saya kedekatan saya sama guru-guru saya nggak perlu orang tahu. Akan tetapi adab saya kepada beliau ini yang harus saya miliki untuk kebermanfaatan ilmu saya. Gitu teman-teman sekalian.
Beliau mau ada tugas keluar kota, memungkinkan saya untuk menerjemah beliau. Saya nggak usah pakai nanya sama beliau, Bapak mau nggak saya yang terjemahin? Nggak usah, ngapain? Kelihatan penting gitu kamu. Nggak usah, teman-teman saya sekalian. Kamu bisa, kamu pergi, khidmatan fitin, pergi. Nggak usah minta beliin tiket, kami yang undang. Kamu punya, pergi sendiri. Lain kalau mereka ngundang saya mesti minta sama mereka buat nyiapin tiket. Betul nggak? Itu adab, kan begitu ya? Dan mereka juga nggak harus saya minta nyiapin tiket, mereka pasti akan nyiapin tiket. Tapi kalau Hubabah Nur yang diundang, saya bisa untuk menerjemah, saya akan beli tiket sendiri. Saya pergi. Kenapa? Khidmatan buat guru saya. Saya mau berkhidmah pada guru saya. Gitu. Cari hotel sendiri. Pengen hotelnya barengan sama Hubabah Nur? Nggak usah nanya sama Hubabah Nur, Hubabah nginep di mana? Nggak usah. Cari aja, cari tahu. Sama siapa nyari taunya? Yang beliin tiket hotel. Kan begitu? Yang bookingin hotel. Nah gitu loh teman-teman saya. Khidmatan fid din. Khidmah. Kamu punya guru, cari tahu. Pengen apa, perlu apa, laksanakan itu. Gitu. Jadilah murid yang bisa membantu dakwah gurunya, bukan malah mengganggu. Hati-hati kalau kemudian mengganggu atau kurang khidmahmu kepada guru, hati-hati dalam masalah kemanfaatan ilmu. Terakhir saya mau cerita tentang Habib Abu Bakar bin Muhammad Asgaf, Sahibul Haul Gresik. Kalau teman-teman ada tahu, ulama terkemuka. Beliau tuh teman-teman saya sekalian, ilmunya masya Allah, kewaliannya masya Allah, karomahnya masya Allah, ibadahnya masya Allah. Dan itu beliau mengajar di Gresik. Beliau punya anak yang berkhidmah di rumah beliau, di rumahnya Habib, dia di rumah ayahnya. Anaknya ini anak juga, murid juga. Sedikit sekalian, satu hari di hari Lebaran Idul Fitri, beliau sudah punya tamu sendiri anaknya, karena beliau juga udah mengajar juga, sudah ini juga gitu ya. Jadi udah ada punya murid-murid sendiri. Nah beliau satu hari, beliau tuh biasanya kalau Idul Adha habis selesai sholat Id langsung pulang ke rumah ayahnya, nggak pulang ke rumahnya, pulang ke rumah ayahnya untuk berkhidmah kepada ayahnya. Tamunya ayahnya beliau yang urusin, beliau yang ya gitulah, temuin ini apa segala macam gitu. Beliau yang bikinin tehnya, kopinya apa segala macam. Hari itu karena beliau punya tamu sendiri nih, ada orang-orang dari Madura datang, jadi beliau temuin dulu tamu beliau. Baru agak siangan duhur gitu, beliau berencana untuk datang ke rumah ayahnya. Ternyata keburuan duhur. Habis selesai duhur, beliau buru-buru mau ke sana. Habis selesai sholat, beliau pas lagi doa usap mata kayak begini, matanya buta. Matanya buta. Waduh, beliau begitu buta matanya, paham urusannya. Apa urusannya? Ngurangin hak ayahnya. Nih hari pasti abah repot nih, nemuin tamu, ngurusin tamu. Ya Allah, pikiran saya kemana? Kok bisa saya ngurusin diri saya lebih daripada saya ngurusin ayah saya? Ya Allah ampuni, ya Allah ampuni. Balikin lagi mata saya, ya Allah, balikin lagi mata saya. Nggak bisa-bisa teman-teman. Akhirnya yang biasanya pergi naik kendaraan, jalan kaki ke rumah ayahnya, sujud-sujud depan ayah. Abah, maaf bah, mata saya buta bah, maafin saya bah. Abahnya bilang, nah saya nggak akan pernah mendoakan buruk sama kamu. Bahkan kepada orang yang benci sama saya aja saya nggak akan berbuat seperti itu. Sama orang yang mengganggu saya nggak akan doa buruk sama dia. Apalagi sama kamu, nak, anak saya. Maka yang terjadi sama kamu ini bukan dari kehendak saya. Saya sayang sama kamu, saya nggak masalah sama kamu. Walaupun kamu hari ini datang terlambat, memang bikin saya sedih, memang bikin saya merasa kemana nih anak saya nih yang biasanya melayani nih hari, kok dia nggak datang-datang. Memang buat pertanyaan dia, tapi saya nggak akan doain buruk sama kamu.
Saya juga maafin kamu, memaklumi kamu, nggak apa-apa. Tapi nak, terkadang meskipun abah memaafkan, Allah belum tentu. Karena guru adalah jalan kita menuju Allah. Jadi kadang-kadang dianya nggak kenapa-napa, Allahnya yang kenapa. Makanya teman-teman saya sekalian, Imamul Haddad sampai bilang kepada murid-muridnya, kalau ada kalian dengar orang ngomongin saya, orang lain nih, orang umum nih, ngatain saya atau fitnah saya atau apapun, buruan aduin sama saya. Kenapa gitu Imam? Kok buruan aduin, kayaknya nggak terima banget gitu dikatain. Beliau bilang, untuk saya maafkan dan saya doakan agar dia tidak diturunin bala dari Allah Subhanahu wa taala atas hal tersebut. Gitu. Sebab kadang-kadang beliaunya nggak kenapa-napa, bahkan beliau nggak tahu, nggak dengar kan gitu ya. Tapi Allahnya yang kemudian akan memberikan musibah tersebut kepada orang itu. Jadi akhirnya abahnya bilang, ya udah nak, mungkin Allah kasih ini sama kamu buat pelajaran. Tapi kamu harus tahu bahwa ini bukan abah minta mau kamu. Sekarang abah mau istighfarin kamu semua. Abahnya istighfar, ya Allah ampuni, saya udah maafin dia ya Allah ampuni. Subhanallah. Hari itu juga pandangan matanya kemudian kembali dapat melihat lagi. Nah, jadi 3 hal yang perlu kita lakukan pada diri kita. Apa tadi? Taat, adab, dengan khidmat. Hikmatnya nggak usah guru kita tahu. Sebab walaupun beliau nggak tahu, tapi Allah tahu. Tenang aja, nggak ada yang hilang, nggak ada yang hilang. Kan gitu ya. Selebihnya, kalau kamu kerjakan 3 hal ini, saudara sekalian saya muliakan, mudah-mudahan Allah memuliakan kita dengan ada nama kita dalam hati guru-guru kita. Penting untuk kamu mendoakan gurumu, tapi jauh lebih penting, jauh lebih hebat kalau namamu ada dalam hati gurumu. Nggak pakai kamu minta, nggak pakai kamu minta. Nama kamu ada dalam hati gurumu untuk didoakan. Itu dia teman-teman sekalian, karomah besar, kemuliaan, hadiah besar. Penting untuk kamu mencintai gurumu, namun lebih penting lagi kalau kamu dicintai oleh gurumu. Maka saudara sekalian saya muliakan, yuk kita belajar untuk kita bisa ada di hati guru-guru kita. Caranya dengan 3 hal tersebut. Taatin, adabmu kepadanya jaga, kemudian yang ketiganya khidmat. Insya Allah. Mudah-mudahan kita bisa berkhidmat kepada guru-guru kita sebagai bagian khidmat kita kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai bagian khidmat kita kepada agama kita, sebagai bagian khidmat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika salam. Akhiru da'wana